Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 3 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita mau dinasihati firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, supaya hidup kita ini semakin baik, semakin naik. Amin. Dan sebelumnya saudara kita, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami kembali untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati kami. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi sehingga menjadi kekuatan baru bagi kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, menolak nasihat orang tua dan mengikuti nasihat orang muda. Menolak nasihat orang tua dan mengikuti nasihat orang tua. Saya akan bacakan dari 2 Tawarik pasal yang ke-10 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat daripada Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat ini, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku." Apa yang benar kasih Tuhan? Setelah Raja Salomo meninggal, maka kerajaan itu dipimpin oleh anaknya sendiri yang bernama Rehabeam. Dan kita melihat di sini ketika dia sudah ditahbiskan menjadi raja, rakyat-rakyat orang Yahudi, orang Israel, mereka datang kepada Rehabeam meminta supaya beban hidup mereka diringankan. Karena selama hidup Raja Salomo, Alkitab ini mengatakan bahwa hidup mereka itu beban yang mereka tanggung itu sangat berat. Dan kita tahu saudara bahwa Raja Salomo memang dia punya kehidupan yang sangat boros. Dia punya biaya hidup yang sangat tinggi. Karena apa? Karena istrinya banyak. Ya kan saudara, Alkitab mengatakan istrinya 700, gundiknya ada 300. Yang pastinya semua istri-istrinya ini punya kebutuhan. Ya kan saudara? Banyak istri bukan banyak rezeki saudara, tapi banyak pengeluaran. Inilah kehidupan Raja Salomo. Tetapi tidak seorang pun yang berani protes. Sekalipun sebetulnya di dalam hukum Taurat sudah diatur hukum tentang raja. Itu dikatakan dalam Ulangan 17 ayat 17. Dikatakan, "Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak." Sudah diingatkan di dalam hukum Taurat, yaitu hukum tentang raja, supaya jangan memiliki banyak istri. Tetapi kita melihat Raja Salomo ini, saya pikir menjadi raja yang paling banyak istrinya saudara. 1000 orang istrinya. Tetapi tidak seorang pun rakyat itu yang berani memprotes.
Dan bahkan saudara, di hari tuanya Alkitab juga mengatakan bahwa Raja Salomo ini hatinya tidak lagi saudara seperti dulu. Dia sudah mulai condong hatinya kepada istri-istrinya. Di hari tuanya dia tidak sepenuh hati lagi saudara, dia condong kepada Tuhan. Akhirnya Nabi Ahia menubuatkan bahwa kerajaan Israel ini akan pecah menjadi dua. Dan Ahia juga yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia mengurapi seorang yang bernama Yerobeam menjadi raja Israel, yaitu yang memimpin 10 suku. Dan ketika Raja Salomo mengetahui itu, Raja Salomo berikhtiar untuk membunuh Yerobeam. Akhirnya Yerobeam melarikan diri ke Mesir. Tetapi saudaraku, setelah Raja Salomo meninggal, Yerobeam ini kembali dari Mesir bersama dengan orang-orang Israel. Mereka mengatakan kepada raja yang baru, yaitu Rehabeam, anaknya Raja Salomo, supaya tanggungan mereka itu, supaya beban yang mereka tanggung diringankan. Dan Rehabeam yang masih muda itu, yang belum berpengalaman, tidak seperti ayahnya yang penuh hikmat itu, dia meminta nasihat kepada orang-orang dekatnya. Pertama, dia meminta nasihat kepada orang-orang tua yang selama ini mendampingi ayahnya. Dan nasihat dari orang-orang tua ini mengatakan, kalau kamu mau menjadi hamba, kalau kamu mau menjadi pelayan terhadap rakyat itu, maka rakyat itu akan cinta kepadamu. Maka rakyat itu akan menjadi hambamu sepanjang masa. Nah, ini saudaraku sebagai nasihat juga bagi kita pemimpin-pemimpin juga. Ketika kita menjadi pemimpin, orang yang melayani, yang menjadi pelayan, maka kita akan dicintai, maka kita akan dihormati. Jadi jangan saudara kita merasa hina ketika kita menjadi hamba, menjadi pelayan bagi orang-orang yang kita pimpin. Alkitab ini mengajarkan kepada kita nasihat tua-tua yang selama hidup Raja Salomo mendampinginya, menasihatkan supaya seorang pemimpin ini supaya mau dia mengabdi kepada rakyat, dia mau menjadi pelayan, menjadi hamba terhadap rakyatnya, maka rakyatnya akan mencintai dia. Tetapi saudara, dia merasa hina. Seorang pemimpin itu menjadi hamba terhadap yang dipimpinnya itu sebuah kehinaan. Dia meminta nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Apa nasihat anak-anak muda ini saudara yang sebaya dengan dia? Katakanlah kepada rakyat itu, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wow, ini bagi seorang muda ini langsung tertarik dia dengan pernyataan itu. Dia katakan itu kepada rakyat itu. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Artinya apa? Ketika ayahku sudah membuat beban yang berat kepadamu, maka kepemimpinanku akan lebih berat lagi. Akhirnya bangsa itu pun menjadi pecah. Bangsa itu pun meninggalkan Rehabeam. Hanya tinggal 2 suku yang mengikutinya. 10 suku mayoritas meninggalkan Rehabeam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini mari mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang tua, dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena apa? Ini untuk kebaikan kita. Jangan merasa hina ketika kita dinasihati. Amin. Ada istilah dari orang Batak saudara, atau podani na tua-tua katanya saudara ya. Patun do hangoluan tois hamagoan. Patun hangoluan tois hamagoan. Artinya apa saudara? Patun itu artinya ramah, tois itu artinya angkuh. Ketika kita berlaku ramah, maka itulah kehidupan. Artinya ketika kita mau terbuka dengan nasihat-nasihat, terbuka dengan pengertian-pengertian, terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan, maka kita akan memiliki kehidupan. Tetapi ketika kita angkuh, ketika kita tois, ketika kita membangkang,
maka itu bukan jalan kehidupan, tetapi itu jalan kecelakaan. Jadi saudaraku, mari kita mau dinasihati. Mari kita mau mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang tua. Saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab kita ini, firman Tuhan ini adalah nasihat-nasihat dari pendahulu-pendahulu kita. Nasihat dari tokoh-tokoh iman yang telah mendahului kita, saudara. Mereka tuliskan kisah hidup mereka, dan Roh Kudus memimpin mereka supaya mereka menuliskan menjadi kitab bagi kita. Dan ini menjadi nasihat dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Mari kita ikuti, saudara. Dan ketika kita membangkang, itu bukan jalan kehidupan. Ketika kita menolak, ini adalah sebuah keangkuhan. Tetapi kita mari ramah terhadap firman Tuhan. Mari kita terbuka hati kita untuk menerima firman-Nya. Karena inilah nasihat dalam kerohanian kita yang membawa kita akan semakin baik, membawa iman kita akan semakin indah, semakin sempurna. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah memberkati kami pagi hari ini. Biarlah renungan kami ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang memberkati firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.